Selamat sore Ibu dan Ayah di rumah. Selamat datang kembali di live Instagram Kelas Cerdas bersama saya Prameswari Sugiri atau Imes, Chief of Kumparan Mom. Ini maaf banget kita terlambat, hari ini terlambat 15 menit, tapi jangan khawatir, semua rencana kita yang akan diobrolin tetap sama. Dan kita juga punya studio baru, ini studio barunya Kelas Cerdas, semoga bisa menambah semangat kita semua. Sekedar informasi untuk ibu dan ayah yang mungkin baru bergabung pertama kali di Kelas Cerdas, saya akan ceritakan bahwa Kelas Cerdas ini adalah program bulanan Kumparan Mom yang membahas isu-isu seputar apa-apa yang menjadi tantangan orang tua, parenting, dan kerap membuat kita bingung mungkin ya, bingung atau butuh solusi, butuh informasi lebih banyak. Dan tentunya semuanya kita siapkan, di Kumparan siapkan untuk bisa membantu ibu membuat keputusan terbaik. Nah, di program ini kita juga akan ngobrol bersama pembicara yang merupakan narasumber ahli, expert, public figure, atau influencer terkenal. Ibu dan ayah di rumah juga tidak perlu khawatir. Saya perlu memberitahu bahwa proses syuting kita hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Jadi seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan swab antigen dengan hasil negatif. Dan saya adalah satu-satunya orang yang tidak memakai masker di studio Kumparan Mom sore ini. Nah, untuk ibu dan ayah yang bergabung lalu nanti ingin bertanya supaya lebih jelas ke narasumber, boleh banget justru ini kesempatannya, drop saja pertanyaannya di kolom komentar IG Live kita ini nanti. Nanti saya akan memilih 2 pertanyaan yang paling menarik, akan saya bacakan langsung. Dan spesial untuk 1 pertanyaan yang paling oke akan kita invite langsung ke dalam acara live ini supaya bisa nanya langsung dan ngomong langsung sama narasumbernya. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini sebetulnya hal yang sudah sejak sebelum lebaran membuat saya sebagai orang tua, khususnya ibu, deg-degan gitu ya. Karena ini ada lagi setelah kita menghadapi virus corona, sekarang ada lagi ramai tentang virus hepatitis akut misterius yang yang kenanya tuh justru anak-anak gitu, menghantui anak-anak kita. Padahal COVID-19-nya sudah mulai melandai, tapi malah tahu-tahu ada lagi virus hepatitis akut pakai kata misterius pula gitu. Menurut Kemenkes, virus ini tuh menyerang anak usia 1 bulan hingga 16 tahun. Di sisi lain, kegiatan pembelajaran itu kan 1-16 tahun masih usia sekolah. Pembelajaran sudah mulai, PTM atau pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka di berbagai daerah sudah banyak dilakukan. Khususnya di DKI Jakarta, sebagai daerah kasus hepatitis akut misterius yang terbanyak. Terus jadi gimana ini kita harus gimana sebagai orang tua cara supaya anak-anak kita ini jauh terhindar dari penyakit hepatitis akut misterius ini pada saat mereka sudah mulai sekolah, sudah mulai aktif. Kita juga udah sering lebih pede untuk jalan-jalan karena presiden sudah bilang nggak apa-apa buka masker kalau di luar ruangan. Ini semua yang akan kita obrolin bareng dokter spesialis anak pencernaan dan hati, Dr. Aryani Dewi Widodo SPAK, yang pastinya keilmuannya ini memang khusus ya. Jadi kalau pencernaan dan hati, jadi memang dokter spesialis anak, subspesialisnya gastro gini. Saya invite dulu Dr. Aryani untuk ke IG Live kita. Wah, udah gak sabar nih, banyak banget yang mau kita bahas dengan Dr. Aryani. Sudah bisa masuk belum? Hai, selamat sore dokter. Selamat sore Mbak, apa kabar? Apa kabar Mom semuanya? Semoga semua baik, dokter juga sehat dan baik-baik saja kan dok? Sehat, terima kasih Mbak. Oke. Dan tetap semangat walaupun di luar tadi lagi agak mendung ya dok? Ya, tadi di sini sempat hujan. Hujannya sampai berjam-jam dan cukup banyak geledeknya. Agak serem ya. Oke, terima kasih sudah bergabung Dokter Ari. Nah, tapi mungkin aku kembali menjelaskan dulu tentang Kelas Cerdas ini ya Dokter Ari ya. Aku permisi. Ya, silakan. Jadi ini biasanya nih moms semua, ibu, ayah, aku juga jelasin ke Dokter Aryani, jadinya bukan Kelas Cerdas namanya kalau nggak ada yang namanya arisan dari Kumparan Mom, dan arisan ini hadiahnya selalu menarik. Di arisan Kumparan Mom untuk sesi Kelas Cerdas kali ini hadiahnya, sesungguhnya saya sebagai host juga selalu pengen ada 1 unit microwave, ada 1 unit coffee maker, dan voucher belanja Happy Fit senilai Rp1 juta.
Nah, Arisan Kumparan Mam ini sebetulnya kita sudah mulai sejak tanggal 17 Mei yang lalu. Ibu dan ayah yang sudah follow IG Kumparan Mam sudah dan juga sudah menjawab pertanyaan di kolom komentar mengenai tips jaga kesehatan si kecil ala kamu. Itu tuh nama-namanya akan kita undi langsung di akhir acara IG Live Kelas Cerdas ini. Makanya yang udah ikutan juga pantengin terus live ini sampai selesai biar gak ketinggalan pengumumannya. Yang belum ikutan juga pantengin terus supaya tahu seperti apa sih mekanismenya arisan Kumparan Mam di Kelas Cerdas supaya bisa ikutan. Nah kalau gitu sekarang saya sudah menjelaskan tentang arisan Kumparan Mam. Sekarang waktunya ngobrol-ngobrol sama Dokter Aryani yang apa ya, aku tuh berasanya tuh kalau ketemu Dokter Ari tuh bawaannya antara pengen nanya, pengen belajar dan pengen curhat karena sesama ibu juga gitu ya Dok ya. Oke, dokter aku langsung saja. Sebenarnya dari mana nih Dok? Sebenarnya kok kenapa sih sampai dibilangnya hepatitis akut misterius? Ini sebetulnya asal muasalnya awal mulanya tuh seperti apa dan sejauh ini mungkin dokter bisa memberi gambaran kondisinya, udah terdeteksi atau apa sih yang harus kita tahu dengan yang asal muasal dan siapa makhluk ini gitu virusnya Dok? Oke, nah begini. Asal muasalnya pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021, beberapa dokter di Amerika Serikat, tepatnya di Alabama itu melihat kok ada banyak ya kasus-kasus hepatitis yang langsung memburuk. Jadi anak-anak datang kemudian langsung perburukan, datang langsung perburukan. Kemudian mereka observasi sampai sekitar bulan Februari, mereka laporkan ke CDC di Amerika Serikat. Nah, kemudian di Inggris ternyata juga menemukan hal yang sama. Jadi biasanya mereka menemukan hepatitis yang seperti itu sekitar 4-5 kasus dalam setahun. Tapi tiba-tiba dalam waktu 1-2 bulan kok jumlahnya sudah hampir melebihi yang setahun. Nah, karena itu mereka kemudian membuat laporan ke WHO dan akhirnya WHO menetapkannya sebagai KLB. Kejadian luar biasa ya. Iya, kejadian luar biasa. Dan selanjutnya ternyata ditemukan juga nih di negara-negara lain sampai lebih dari 20 negara. Dan per hari ini saya rasa kasusnya sudah lebih dari 450 di seluruh dunia. Oke, tapi jadi, Indonesia gimana Dok dibandingkan dengan Indonesia juga ada laporan-laporan kasus yang belum bisa dikonfirmasi memang, tapi semuanya masih dalam tahap dugaan ya. Karena kan pemeriksaan-pemeriksaan itu harus dijalankan sehingga masih dalam tahap penyelidikan. Tapi dari kasus-kasus serupa di Indonesia itu setidaknya minimal sudah ada 5 anak yang meninggal dunia dan masih counting ya. Jadi itu data per sekitar minggu lalu. Iya, oke Dok. Tadi kan dokter bilang hepatitis yang tadinya setahun, tahu-tahu jadi cepat gitu. Kalau saya sebagai awam gitu, yang saya ingat dikit-dikit waktu belajar waktu SMA segala hepatitis, ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada beda-beda lah ya, ada berapa jenis hepatitis. Tapi apa yang membedakan hepatitis akut ini dengan hepatitis lainnya? Dan apakah ada perbedaan cara penularan juga untuk hepatitis akut misterius ini, Dok? Nah, jadi hepatitis akut ini menjadi concern atau menjadi kekhawatiran karena ternyata sepertinya disebabkan bukan oleh penyebab yang kita sudah kenal. Kan kalau biasanya namanya hepatitis akut berat, kita bisa lihat apakah penyebabnya misalnya virus hepatitis A, hepatitis B, kemudian ada juga yang lebih jarang hepatitis C, D, E, dan juga ada misalnya virus sitomegalovirus, toxoplasma juga menyebabkan kuning gitu contohnya ya. Kemudian ada penyebab-penyebab lain juga dari hepatitis yang bukan infeksi, contohnya autoimun, kemudian penyebab dari obat, karena hati ini kan tempatnya metabolisme obat-obatan. Jadi kalau penyebabnya obat tertentu, berarti obatnya dihentikan. Obat TB juga sering menyebabkan gangguan hati, kemudian dihentikan. Nah, jadi kita tahu, ya, masalahnya si hepatitis yang mendadak muncul banyak ini, kok ini setelah dicari-cari penyebabnya bukan sesuatu yang sudah kita ketahui, karena itulah menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran. Itu makanya masih menjadi misterius sampai hari ini. Ya, betul. Masih dalam tahap penyelidikan.
Oke, lalu sebetulnya dengan ada perbedaan penyebabnya itu, apakah dia juga ada perbedaan gejala atau akibat atau bagaimana menularnya itu berbedakah gitu? Tadi kan misalnya kita tahu penyebabnya ini masih misterius, tapi menularnya tuh jadi seperti penyakit hepatitis yang lain atau tidak, Dok? Dan bagaimana menularnya, bagaimana gejalanya, perbedaannya gitu. Kayak mungkin banyak orang yang bahkan belum tahu seperti apa gejala dan cara penularan hepatitis yang tadi ABC yang sudah kita kenal, ini malah ada yang misterius lagi gitu, Dok. Baik, jadi karena kita mungkin belum tahu penyebabnya apa, jadi cara penularan secara pasti belum bisa kita katakan. Tapi tentu ada beberapa dugaan ya. Jadi yang namanya virus hepatitis itu berbeda-beda juga antar jenis. Hepatitis A misalnya, itu biasanya menularnya melalui fekal oral, artinya dari makanan yang terkontaminasi oleh kuman dari kotoran orang lain, maka kemudian pada saat dikonsumsi menyebabkan sakit pada orang yang lain lagi yang mengkonsumsinya. Nah, kalau hepatitis B itu biasanya menularnya melalui cairan tubuh dan juga melalui transfusi darah bisa. Kalau hepatitis C biasanya menularnya melalui transfusi darah atau penggunaan jarum suntik ya. Kadang-kadang kalau pengguna obat-obat terlarang itu sering sharing jarum suntik. Nah, itu bisa menyebabkan penularan hepatitis C. Jadi antar virus hepatitis yang sudah ada, antar virus hepatitis yang sudah ada pun itu mereka berbeda-beda. Nah, yang ini diduga penularannya melalui jalur fekal oral. Jadi ada beberapa atau sebagian dari kasus-kasus tersebut yang terdeteksi adenovirus. Nah, adenovirusnya ini adalah tipe yang spesifik, yaitu adenovirus tipe 41. Adenovirus tipe 41 ini penularannya fekal oral juga. Jadi lebih cocok dengan pola penularan hepatitis ya, dibandingkan dengan penularan yang lain. Karena adenovirus itu juga ini penyebab infeksi-infeksi saluran nafas misalnya. Bisa disebabkan oleh adenovirus. Tapi yang tipe ini biasanya penularannya fekal oral. Jadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ini langsung begitu dengar melalui makanan yang terkontaminasi. Selesai IG Live ini saya nggak jadi jajan sama tim Kumparan Mam, Dok. Langsung nggak jadi nongkrong jajan nih, kayaknya kita harus waspada lagi berarti ya. Nah, tapi kalau tadi dokter bilang masalah penularan itu. Sejauh ini kasus ditemui pada anak ya, Dok ya berarti. Karena waktu itu sudah dikonfirmasi bahwa sempat disangka bahwa bisa juga ke orang dewasa, tapi ternyata enggak ya, ke anak aja ya, Dok ya? Sejauh ini laporan yang ditemukan paling banyak pada anak-anak. Jadi range usianya antara usia 1 bulan sampai dengan usia 16 tahun. Tapi ada 1-2 laporan bahwa ditemukan juga pada dewasa, meskipun sepertinya belum bisa kita konfirmasi apakah itu penyebabnya sama. Karena kan contohnya ya, iya, jadi misalnya ada beberapa orang mengalami penyakit yang sama, belum tentu penyebabnya itu sama gitu. Jadi kita harus berhati-hati dalam memutuskan ya, untuk menyimpulkan gitu. Jadi harus lihat dulu hasil-hasil dari pemeriksaannya. Jadi kita saat ini kondisinya kita belum bisa bilang bahwa ini nggak bisa nular ke orang dewasa gitu ya, karena masih bisa. Kalau orang dewasa yang membawa virusnya juga belum tahu ya, Dok ya, berarti karena lebih ke dari oral itu tadi, makanan. Takutnya kita yang bawa karena itu kepada anak-anak gitu ya. Memang ada beberapa penyakit yang lebih banyak mengenai anak-anak dan lebih sedikit mengenai dewasa. Contohnya beberapa virus seperti campak, itu kan jarang ya orang dewasa terkena campak, atau flu Singapura. Biasanya kalau dalam satu keluarga, meskipun dia sangat menular, yang kena itu biasanya cuma anak-anak. Dewasa jarang, bukan berarti tidak bisa, tapi jarang. Jadi bisa terjadi pada orang dewasa yang daya tahan tubuhnya lebih lemah dari biasanya. Misalnya terlalu lelah, terlalu stres, kemudian daya tahan tubuhnya turun mungkin karena mendapat obat-obat tertentu seperti obat kemoterapi, atau mengalami imunodefisiensi, kekurangan sistem imunnya rendah karena penyebab tertentu. Jadi bisa jadi bahwa beberapa penyakit, meskipun penyakit menular, lebih banyak mengenai anak-anak.
Oke, berarti sekarang kalau pada anak, Dok, sebetulnya sebagai orang tua gitu ya, kan mungkin apalagi sekarang lagi sering hujan gitu ya. Saya kadang-kadang tuh kita suka mikir jadinya ini waktu dulu kan kita takut ini batuk biasa atau corona gitu kan. Ini demam biasa atau corona. Nah, kalau misalnya gejala hepatitis akut misterius ini berarti yang bisa langsung orang tua atau kita amati itu sebetulnya apa saja, Dok? Dan apa akibatnya kalau anak terkena hepatitis akut ini? Nah, jadi ada beberapa gejala yang memang harus diwaspadai dan juga sudah dirilis oleh Kementerian Kesehatan, oleh IDAI bahwa itu merupakan gejala-gejala yang mungkin saja merupakan gejala hepatitis akut. Di antaranya biasanya gejala awalnya berupa mual dan muntah, kemudian diare akut, sakit perut yang juga akut mendadak, kehilangan nafsu makan, lemah letih lesu, kemudian bisa terjadi demam meskipun tidak terlalu sering. Nah, kalau dia berlanjut, itu tadi gejala awal ya. Kalau dia berlanjut, maka bisa tampak anak tersebut kuning. Kemudian kalau dia tampak kuning, matanya tampak kuning, biasanya disertai dengan ya di bagian putih-putihnya mata berwarna kuning. Kemudian umumnya disertai dengan buang air besarnya warnanya pucat seperti dempul. Dan buang air kecilnya warnanya lebih gelap, bisa seperti teh. Oke, dan jadi kemudian buang air kecil justru gelap, buang air besarnya pucat tadi ya, Dok ya? Iya, betul. Dan kadang-kadang bisa ada gangguan lain, misalnya kejang atau penurunan kesadaran kalau berlanjut. Oke, nah ini mulai semakin begitu dokter menjelaskan gejalanya, akibatnya langsung anak kelihatan ini semakin dari kejang, kuning, semakin deg-degan. Tapi terus saya mikir gini, anak saya kan udah divaksin hepatitis akut, Dok. Sudah divaksin hepatitis. Apakah vaksin hepatitis yang anak saya sudah dapat itu juga bisa mencegah hepatitis akut ini, Dok? Harapan vaksinasi ada. Maunya sih begitu ya. Jadi jawabannya, vaksinasi itu biasanya digunakan untuk mencegah penyakit yang spesifik. Jadi misalnya, vaksin yang ada itu untuk hepatitis ada 2, hepatitis A dan hepatitis B. Vaksin hepatitis A akan mencegah penyakit hepatitis A, sedangkan vaksin hepatitis B akan mencegah penyakit hepatitis B. Tapi masalahnya, nah hepatitis akut misterius ini kan sudah terbukti bukan A, bukan B, bukan C, bukan E, jadi harusnya memang mereka tidak mencegah. Berarti ini satu pesan dari Dokter Aryani yang penting banget bahwa jangan lengah, jangan kurang waspadanya cuma karena berpikir kayak tadi seperti saya berpikir bahwa oh anak saya udah lengkap kok vaksinnya, udah divaksin hepatitis juga. Ini beda gitu. Ini sesuatu yang kita juga belum tahu gitu. Oke. Iya, betul. Aduh, oke. Berarti vaksin saat ini, vaksin yang sudah anak dapatkan itu bukan vaksin untuk mencegah hepatitis akut yang masih misterius ini, gitu ya, Dok ya? Ini betul-betul harus ya, tapi bold garis bawah, italic gitu. Iya, tapi bisa untuk mencegah hepatitis A dan hepatitis B. Betul, sedangkan hepatitis A dan hepatitis B juga sering menyebabkan kesakitan pada anak atau bisa jadi menyebabkan hepatitis berat juga. Jadi kita tidak mau anak kita terkena hepatitis akut misterius, tapi memang kita tidak mau juga dong mereka terkena hepatitis A dan B. Betul, karena bisa jadi jangan lupa untuk tetap harus vaksinasi ya. Apalagi ini habis bulan imunisasi anak juga ya, Dok? Nah iya betul. Untuk vaksinasi hepatitis B ini memang disediakan oleh pemerintah. Jadi bagian dari program pemerintah. Jadi nggak ada cerita ya. Ada moms yang bilang bahwa, nggak boleh bilang lagi bahwa, aduh saya nggak bisa nih vaksin hepatitis B. Tapi kalau hepatitis A memang karena tidak termasuk program pemerintah, bila ada dana lebih boleh divaksinasi anaknya. Dan berarti juga kalau misalnya ada moms, dads, ayah, ibu yang bilang, wah berarti kalau divaksin hepatitis belum bisa mencegah yang akut ini. Ya bukan berarti nggak divaksin hepatitis A dan B-nya gitu. Karena itu juga penting dan bisa berbahaya sekali bagi anak. Oke, ini dari tadi saya udah nanya banyak. Ibu dan ayah di rumah juga jangan lupa
untuk drop pertanyaannya di kolom komentar kita. Nanti ada 3 pertanyaan beruntung yang kita pilih. Boleh banget kalau mau nanyanya tuh misalnya dari satu orang, dari satu akun, mau nanya berkali-kali nggak apa-apa. Hostnya aja udah nanya 5 kali gitu. Jadi dibanyakin aja drop di kolom chat, di kolom komentar ya. Nah, Dok, ini tadi kita udah membahas tentang hepatitis akutnya, jenis hepatitisnya, bagaimana ini berbeda, gejalanya, akibatnya. Nah, sekarang nih yang lebih bikin deg-degan adalah aktivitas anak maupun keluarga sudah banyak yang semakin normal gitu ya. Bioskop udah penuh, mall makin rame, jalanan macet. Anak-anak mulai pertemuan tatap muka karena memang sebelum lebaran pun kan sudah mulai PTM dan beberapa daerah sudah PTM maksimal, PTM 100%. Dan yang kecil-kecil nih, betul, dan yang kecil-kecil udah masuk daycare nih, Dok. Karena udah ART nggak balik setelah lebaran, masuk daycare. Itu buat saya suatu alarm juga ya buat kita sebagai orang tua. Apakah pertemuan tatap muka, anak masuk sekolah atau anak dititipkan di daycare, apakah hal itu bisa meningkatkan risiko penularan hepatitis akut misterius pada anak? Pada prinsipnya sebetulnya setiap kontak antara kita dengan orang lain atau antara anak kita dengan anak lain pastilah, karena namanya penyakit menular ya. Kalau kita sendirian nggak menulari siapa-siapa dan tidak ditulari siapa-siapa. Kalau kita berkontak dengan orang lain baru mulailah ada interaksi dan bisa ada risiko penularan. Contohnya anak-anak waktu selama pandemi rasanya nggak ada yang sakit tuh, semuanya di rumah masing-masing. Nggak ada cerita anak-anak batuk pilek sama sekali. Tapi begitu mulai diangkat PPKM-nya, kemudian mulai berinteraksi kembali, mulai ada ya flu-flu sedikit-sedikit, diare. Tapi saya rasa itu bagian dari kehidupan ya, Mbak Imes ya. Jadi kan kita tidak mungkin lah membiarkan anak kita selama-lamanya ya, meskipun sehat terus tapi nanti jiwanya yang nggak sehat. Nah, jadi dengan interaksi mereka pergi ke sekolah lagi, sebetulnya ada hal-hal yang cukup kita perlu waspadai. Jadi kita mendukung mereka untuk berinteraksi sosial kembali, untuk mendukung tumbuh kembangnya lagi, terutama perkembangan sosialnya. Tapi di sisi lain kita menjadi lebih waspada. Waspada itu bukan paranoid ya. Jadi kita lihat apa sih kira-kira faktor-faktor yang mungkin menjadi risiko penularan. Kalau tadi kita bicara penularan fekal oral, jadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, artinya pastikan anak kita mengkonsumsi makanan yang tidak terkontaminasi. Boleh dibawakan sendiri dari rumah, dibawakan minuman, dibawakan makanan, dibawakan peralatan makan sendiri. Kemudian ya, sendok, garpu, tisu, semua. Betul. Jangan sampai nanti dia harus pinjam ya. Kemudian juga kita lihat kebersihan makanan kalau tidak berasal dari kita. Contohnya ada sekolah-sekolah yang menyediakan makanan. Mungkin kita bisa diskusi dengan pihak sekolah kan. Seperti apa sih persiapan makanannya? Apakah makanan yang disediakan itu menu makanan matang? Di mana tempat penyiapannya? Apakah bersih? Contohnya seperti itu. Jadi hal-hal tertentu yang mungkin perlu kita perhatikan ya Mbak Imes. Jadi ini menarik sekali Dok, maksud saya ini menarik dan penting bahwa protokol kesehatan itu sebenarnya jadinya kita sebetulnya selama pandemi COVID ini kita udah terbiasa ya dengan protokol kesehatan itu kan ya, bawa-bawa dari mulai sedotan, sendok, garpu, tisu, alkohol, semua dibawa-bawain. Sebetulnya ya berarti itu masih relevan dan masih perlu kita teruskan untuk mencegah hepatitis akut ini juga ya Dok? Masih sangat relevan. Bahkan sebetulnya penularan COVID-19 kan lebih banyak melalui udara. Yang kita lakukan itu yang lain kan ekstra ya. Jadi misalnya makanan yang matang dan sebagainya itu kan sebetulnya bukan penularan COVID-19, tapi justru lebih relevan dengan yang sekarang. Karena penularan melalui kontak atau pertukaran cairan tubuh, penularan melalui fekal oral atau yang terkontaminasi, itu lebih sesuai, malah semakin sesuai dengan pencegahan yang kita butuhkan saat ini. Itu sebetulnya mencakup detail-detail. Seperti misalnya, orang tua tolong lihat anaknya mau makan apa, bawa bekal apa. Jangan sampai bekalnya dia menurut dia tidak enak, kemudian dia mulai intip-intip bekal teman,
kok kayaknya punya kamu lebih enak, bagi dong gitu. Berbagi, oke, Kemudian oke. dibagi. Jadi Jadi lebih bukan berisiko. bukannya tidak mengajarkan anak untuk berbagi ya, tapi memang kondisinya belum bisa untuk itu, Sulit. masih perlu waspada. Oke, tadi Dokter Aryani saya catat bahwa mengingatkan tentang masalah kalau sekolahnya menyediakan catering atau misalnya daycare kan menyediakan makan, itu kita juga harus mungkin berdiskusi sama pihak sekolah dan pihak kantin. Lalu cuci tangan berarti tetap harus tadi ya dok ya. Pasti. Jangan berbagi makanan, membawa alat-alat sendiri gitu. Apa ya, kalau sebagai orang tua berarti sebetulnya ini yang bisa kita lakukan dari sehari-hari gitu ya, dari rumah maupun di sekolah, misalnya berdiskusi dengan komite. Kalau misalnya bicara tentang sekolah lagi dok, selain itu jadi apa nih yang harus jadi apa ya saran dokter, kita sebagai orang tua tuh harus alarmnya harus nyala kalau kita menemukan hal-hal apa di sekolah pada saat anak PTM yang waduh ini kayaknya harus ngomong nih ke pihak sekolah atau ke orang tua lain di komite gitu. Kira-kira ada yang perlu diwaspadai seperti itu nggak dok? Nah, sebetulnya satu hal lain yang menjadi concern itu adalah waktu makan bersama ya. Makan Karena ini bersamanya. lebih ke arah pencegahan dari sisi penularan melalui udara. Karena kita sesungguhnya masih dalam tahap transisi ya dari pandemi COVID-19 juga. Jadi kalau pada saat anak-anak makan bersama, itu berarti kan semuanya buka masker. Iya, Kemudian yang deket-deketan kedua, ngobrol. iya. Dan yang kedua mereka makan biasanya di dalam ruangan. Saya sih Betul. tahu ada beberapa sekolah yang mempersilahkan anak-anak makan di luar ruangan. Oke. Artinya ya mungkin kemungkinan untuk tertular lebih rendah dan juga bisa jaga jarak gitu ya dibandingkan kalau ada di dalam ruangan. Dan biasanya kalau makannya itu bersama cenderung lebih saling melihat ya makanan teman-teman lain dan kemudian yang sulit Jadi kita kalian hindari bagi. saling berbagi. Sendiri memang soal berbagi ini ya Mbak ya. Kayaknya kita mesti bilang sama anak-anak bahwa bukannya tidak boleh, tapi jadi jelaskan alasannya apa supaya mereka juga mengerti bahwa bukannya tidak baik berbagi, tapi dalam hal ini gitu ya. Oke, apalagi kan kebijakan sekolah juga beda-beda ya. Mungkin jangan-jangan sebenarnya sekolahnya juga ayo bagi temannya loh. Oke, dokter satu lagi ini ya. Satu lagi terkait protokol kesehatan dok, maksudnya yang bisa kita lakukan tentang penggunaan masker nih dok berarti. Kemarin kan Presiden Jokowi sudah mengizinkan atau bilangnya apa? Presiden Jokowi sudah memperbolehkan gitu. Kita boleh buka masker di ruang publik yang terbuka gitu misalnya. Nah terus aku mikirnya kalau lagi jam istirahat di lapangan, lagi jam olahraga, berarti kan nggak pakai masker gitu. Mungkin saja nih setelah Presiden membolehkan, mungkin nanti akan datang kebijakan. Aku nggak tahu ngebayanginnya gimana ya kalau anak-anak juga nggak pakai masker di sekolah ke sekolah. Menurut dokter gimana dok? Apakah penggunaan masker ini juga masih perlu untuk mencegah penularan hepatitis akut misterius pada anak? Sebetulnya kita perlu ingat bahwa anak-anak itu, terutama yang kecil-kecil, sebagian besar belum divaksin ya. Anak-anak di bawah usia 6 tahun. Jadi artinya mereka itu sebetulnya sangat bisa menjadi carrier atau pembawa virus COVID-19. Meskipun tidak terjadi outbreak karena misalnya dia pulang ke rumah dan yang lain sudah divaksin, tapi kan kita juga tidak ingin anak kita tertular. Jadi saya rasa mohon bijak-bijaklah untuk menyikapi hal-hal seperti ini, terutama untuk anak-anak yang belum divaksinasi lengkap. Dan satu lagi adalah semoga kita itu saling menghormati. Dalam arti sekolah juga tidak mengharuskan misalnya anak-anak untuk tidak memakai masker hanya karena ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Yang tentu kalau kebijakan itu kan bersifat general ya. Tapi pilihan
dari setiap orang tua dan keinginan dari setiap orang tua dan preferensi dari setiap orang tua itu sebaiknya dihormati juga. Jadi tidak saling judgement atau menyalahkan semua harus seragam tidak pakai atau semua harus seragam pakai gitu. Iya, berarti kalau dibilangnya boleh tidak pakai masker, berarti juga boleh dong kalau tetap mau pakai Boleh gitu ya. pakai masker. Oke, Iya. dokter, terima kasih banyak. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab karena ini juga udah ramai yang bertanya, dokter. Pertanyaan pertama datang dari @neng.2105. Nah, ini sekarang saya mau invite aja nih yang bertanya ini @neng.2105 supaya bisa langsung tanya aja nih langsung ke dokter Aryani nih. Gini, bisa nggak? Apakah sudah bisa di-invite to join? Oke, belum bisa. @nengnya belum bisa saya bacakan saja kalau gitu, dokter. Pertanyaannya adalah pemeriksaan apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk mendeteksi dini hepatitis akut misterius pada anak? Oh, ini bagus pertanyaannya. Aku juga tadi belum nanya ini. Gimana, dok? Kita harus meriksanya gimana atau gimana mendeteksinya, dok? Ya, jadi hepatitis akut itu kan sebetulnya kerusakan dari sel-sel hati. Sel-sel hati pada saat dia pecah itu mengeluarkan enzim, diantaranya yang kita kenal sebagai SGOT dan SGPT, namanya enzim transaminase ya. Jadi pada screening awal sebetulnya yang kita periksa ya enzim SGOT, SGPT itu. Kalau enzim SGOT, SGPT lebih dari 500, maka kita mulai mencurigai dan menganggap itu sebagai hepatitis akut. Tapi penyebab hepatitis akutnya itu apa? Kita harus baru eksplorasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan hepatitis A, hepatitis B, C, E, dan adenovirus. Pemeriksaan untuk mencari penyebab. Pemeriksaan enzim ini berarti maksudnya laboratorium ya, dok ya? Ya, pemeriksaan darah untuk melihat bagaimana enzimnya apakah tinggi atau tidak. Itu untuk screening awal. Dan itu direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan dilakukan pada semua anak dengan gejala awal yang tadi berupa mual, muntah, lemah, diare. Jangan tunggu sampai gejala yang Oke, dokter, berarti begitu ada gejala awal, Kemenkes menyarankan langsung periksa itu ya, dok, karena ini cepat gitu ya, harus bergerak cepat. Iya. Nah ini karena tadi nggak bisa join yang bertanya pertama, sekarang saya akan mencoba menginvite penanya yang kedua. Ini @bylistia. Halo, Listia, sudah bisa di-invite? Penanya kedua bisa bergabung untuk bertanya langsung. Hai. Halo. Terima kasih sudah bergabung di kelas cerdas kumparan Mam sore ini. Listia, sehat semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Berarti silahkan bisa langsung bertanya apa pertanyaannya ke Dokter Aryani. Oke, jadi saya punya 2 pertanyaan, dok. Jadi kalau misalnya anak di bawah 1 tahun, apakah itu lebih rentan terkena hepatitis misterius ini? Dan yang kedua, seandainya anak sudah terkena hepatitis misterius ini, apakah bisa sembuh total? Oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya. Silakan langsung dijawab, dokter. Jadi terima kasih nih, pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Jadi yang pertama, yang terbanyak terkena hepatitis akut misterius ini sejauh ini adalah usia 3-5 tahun. Jadi kalau ditanya apakah bisa terkena, bisa. Tapi mungkin bukan kelompok umur yang paling rentan gitu ya. Kalau dilihat dari statistik, yang paling banyak terkena adalah usia 3-5 tahun. Bukan berarti kalau di luar 3-5 tahun santai-santai, tetap berhati-hati dan juga menjaga protokol kesehatan. Dan yang kedua, mengenai apakah bisa sembuh. Nah, hati ini punya mekanisme penyembuhan atau pemulihan yang luar biasa. Asalkan tidak diuji atau tidak rusak melebihi dari kapasitas kemampuannya untuk sembuh kembali. Bayangkan seperti karet ya. Karet kalau kita tarik sampai panjang, itu kan dia akan bisa kembali lagi. Lebih panjang bisa mulur, tapi kalau sampai batas tertentu maka dia akan putus. Sekali dia putus, dia tidak akan bisa kembali lagi. Hati juga seperti itu. Hati itu kalau rusak seperti apapun, dia masih bisa
pulih seperti semula, artinya bisa sembuh 100%. Tapi kalau dia sudah melewati 80%, biasanya ambangnya sekitar 80-90%, maka kalau rusaknya sudah lebih dari itu, biasanya irreversible, artinya tidak bisa sembuh kembali seperti semula. Begitu. Oke, Dok, terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga untuk Mbak Listia yang sudah Mudah-mudahan bertanya. Ya, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus semua keluarganya. Thank you banget. Oke, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Ini dari @sthjr.lw. Susah aku baca akunnya, semoga benar. Pertanyaannya adalah, Dok, bagaimana komunikasi yang sesuai untuk menjelaskan kepada anak mengenai virus hepatitis akut ini? Maksudnya supaya anak juga tahu, ngerti, bisa menghindari atau mencegah penularan hepatitis ini. Ini seru banget nih, mungkin karena Dokter Aryani juga seorang ibu. Kemarin juga di Instagramnya Kumparan Mam, kita tuh sempat membuat konten, kita tulis bagaimana cara ngejelasin ke anak gitu ya, bahwa hati itu ada di bagian tubuh apa dan kenapa penting. Mungkin dari dokter juga ada tips untuk menjelaskannya, Dok. Iya. Yang saya paling senang sebetulnya adalah hati itu adalah organ yang kurang beken, ya, jadi kurang terkenal. Malah sering salah diartikan sebagai jantung ya. Kalau heart itu dibilangnya hati, heart, tapi hati dan sebagainya karena masalah terjemahan. Jadi hati itu liver, bahasa Inggrisnya, dan hati itu adalah organ yang adanya di sebelah kanan atas dari perut. Nah, anak-anak sekarang jadi tahu gara-gara ada hepatitis akut misterius ini. Artinya orang tuanya berarti sudah menjelaskan pada mereka ya. Nah, sebaiknya kita bilang sama mereka bahwa ada suatu penyakit baru yang masih dalam tahap pemeriksaan. Karena itu kita belum tahu bagaimana penyakit itu bisa menularkan kepada orang lain. Tapi kita harus berhati-hati dengan cara, nah kemudian kita sebutkan sama mereka, kita harus bersih, makan makanan yang bersih, adik jangan lupa selalu cuci tangan, dan karena bisa menular dari satu orang ke orang lain, satu anak ke anak lain, Dek, jadi tolong adik jangan sharing-sharing makanan dulu ya. Nanti adik bilang kalau temannya makan apa, misalnya temannya makan mie goreng gitu ya, adik bilang sama bunda, sama mam, supaya besok mama bisa bawakan, oke? Nah, saya rasa itu untuk mereka lebih masuk akal, lebih juga memberikan pesan sekalian ya, perilaku apa sih yang kita harapkan dari mereka. Takutnya kita sebagai orang tua justru kita bingung bilang gimana ya jelasin hati, liver, hepatitis atau apa. Padahal sebetulnya yang penting kita pesankan itu adalah bagaimana cara untuk menjaganya itu ya. Perilakunya, betul. Ya. Nah, saya jadi punya pertanyaan tambahan nih. Tadi kan dari pesannya dokter itu aku jadi kepikir bahwa ayah, ibu siap-siap bangun lebih pagi, siapkan bekal untuk anak supaya nggak jajan, supaya nggak berbagi yang dia suka. Tadi kalau misalnya dia naksir mie goreng temennya, besok aku bekalin, aku bikin gitu ya. Nah, tapi kalau itu kan semangat ya. Iya gitu, harus jadi kita siapkan dari rumah juga. Berarti kan tadi balik ke kebiasaan sehari-hari. Jadinya berarti sebenarnya ini yang kita bisa lakukan saat ini karena virusnya masih misteri, penyebabnya kita nggak tahu. Itu lebih ke menjaga daya tahan tubuh anak juga ya, Dok. Berarti ini basic lagi nih bahwa menjaga daya tahan tubuh anak dari kebiasaan baik atau rutinitas sehari-hari gitu ya, Dok. Iya. Jadi sebetulnya kita tuh hanya diingatkan ya, dengan pandemi COVID-19, dengan virus hepatitis akut misterius, kita tuh sebetulnya hanya diingatkan untuk kembali ke kaidah menjaga kebersihan. Karena kadang-kadang seringkali kita sudah lupa, kemudian sudah tidak melakukan hal-hal yang seharusnya gitu ya. Contohnya nih, sebetulnya contoh sederhana, sering kita sebagai ibu mungkin ya mau memberikan makan anak, kemudian kita tiup-tiup. Kita sadar nggak sih bahwa mulut kita sendiri pun berisi kuman-kuman. Jadi kalau kita tiup-tiup, jadi kita menambahkan kuman-kuman ke situ. Nah, itu adalah hal yang not a good practice gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih pengasuh anak kita melakukan itu, kan kita pasti kayak
Entah dulu, jangan gitu. Dan sekarang kita Oke. diingatkan kembali untuk kembali ke sana. Saya Mhm. rasa juga sebetulnya ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan. Contohnya misalnya kita menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah, Iya. supaya pihak sekolah itu juga memperhatikan. Jadi kita jangan jadi orang tua protes aja, tapi kita diskusikan, kita komunikasikan, Oke. kita tanyakan sehingga dua-duanya tuh kan sebetulnya sama-sama tujuannya ya untuk Heeh. memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi misalnya ada kantin sekolah, sekolah itu juga sebetulnya berkewajiban untuk memeriksa bagaimana cara si kantin sekolah itu memproduksi makanannya, atau Mhm. kalau mereka ambil dari supplier, seperti apa Seperti apa? suppliernya, dan itu kan suatu rantai ya yang akhirnya sampai ke anak kita. Oke. Kira-kira begitu ya Mbak. Ini aku malah jadi mikir kayaknya sesi kelas cerdasnya sama Dokter Aryani harus 2 deh. Yang satu lagi kita bahas bekal anak gitu. Oke, terima kasih Dokter Aryani, Ibu dan Ayah semua yang sudah antusias bertanya, dan tadi juga Dokter Aryani bilang pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Pasti bisa membantu orang tua yang lain untuk juga Memang cerdas memahami. kok Mas Kumparan Mam. Karena kelas cerdas. Oke, sekarang waktunya pengundian untuk ketiga pemenang arisan Kumparan Mam. Buat ngundinya, saya butuh bantuan tim Kumparan Mam. Buat aku minta laptop khusus dulu. Oke, nah aku geser ya, sebentar. Nah, ini di laptop ini nih sudah ada roda. Kayaknya yang sering ikutan kelas cerdas Kumparan Mam udah apal banget. Roda ini adalah roda yang berisi nama-nama peserta yang sudah mengikuti arisan sejak tanggal 17 Mei. Jadi, saya tinggal klik aja, saya akan tinggal klik lalu rodanya akan berputar, dan pada saat rodanya berhenti akan keluar nama pemenangnya, gitu. Karena kita cari 3 orang pemenang, saya akan putar 3 kali juga rodanya. Kita akan coba putar yang pertama, tapi saya minta bantuan dari Dokter Aryani untuk bilang start supaya aku ngeklik. Boleh dok? Oke. 1, 2, 3, start. Nah, dia lagi berputar. Seru Agak banget sulit nih. jadi host, harus baca kebalik, tapi kayaknya di layar akan dikasih tahu. Nah, sudah keluar dari Dinda Hianingrum. Dinda Hianingrum. Dari, betul? Oh, sorry, Dini. Aduh, aku susah. Dini Dahlia Ningrum. Dini Dahlia Ningrum. Nah, selamat Dini, betul ya? Sudah betul? Selamat untuk Dini Dahlia Ningrum. Kamu dapat voucher belanja Happy Fit senilai 1 juta rupiah. Tanggal tua loh, ini tanggal 20 dapat voucher belanja. Seneng Beruntung banget. sekali ya. Thank you. Nah, sekarang kita pemenang arisan kedua akan segera kita putar lagi. Saya nunggu aba-aba dari Dokter Aryani. Oke, 1, Tunggu 2, sebentar. 3. Tunggu sebentar dok. Tunggu sebentar dok. Oke. Siap? Harusnya 3, 2, 1 ya. Oh, 3, iya. 2, 1. Oke, start. Nah, putar-putar. Dia berhenti pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Desti Mawarni. Ya, pemenang kedua Desti Mawarni ini mendapat 1 unit coffee maker. Jadi bisa bikin-bikin di rumah, selamat, nggak usah jajan-jajan, nggak usah pesen-pesen dari ojol, bisa bikin kopi di rumah. Minum kopi sambil nonton kelas cerdas Kumparan Mam ya. Nah, itu udah paling cocok nih. Dan sekarang berarti pemenang terakhir yang berhak untuk mendapatkannya, saya close lagi. Silakan dokter beri aba-aba. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, ini yang ketiga, dapat microwave loh ini. Aduh, dapat microwave lagi sore-sore. Wah, dari Sri Latif Ahanum underscore. Sri Latif Hanum underscore. Yeay, selamat ya. Wah, ini bener-bener lagi sore-sore dapat coffee maker, dapat microwave, dapat voucher belanja hanya di kelas cerdasnya Kumparan Mam. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ini berarti boleh diambil lagi deh laptopnya biar aku legaan.
Nah, selamat sekali lagi kepada ketiga pemenang. Tunggu tim Kumparan Mam akan DM di Instagram kamu untuk proses klaim hadiah. Saya juga mengucapkan terima kasih karena tadi Dokter Aryani sudah bantu memberi aba-aba. Nah, oke, Ibu dan Ayah di rumah, dengan pengumuman pemenangan aku sampai keserimpet. Dengan pengumuman pemenang arisan tadi, maka berakhir pula IG Live Kelas Cerdas kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Aryani buat tips-tipsnya, penjelasannya. Tadi bahkan ada sarannya, ada ajakan, udah komplit banget narasumber kita hari ini. Aku percaya ini pasti karena juga semangat mom support moms. Karena Dokter Aryani juga seorang ibu, kita selalu menilai sesuatu dengan lebih mikirin harus gimana anak-anak hari ini, harus gimana, benar-benar dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terima kasih banyak Dokter Aryani. Kita kayaknya harus ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayaknya masih banyak ini yang pengen diobrolin kapan-kapan, Dok. Jangan bosan-bosan dan sehat-sehat selalu. Terima kasih undangannya. It's always nice untuk ngobrol sama Mbak Imes dan Kumparan Mom. Terima kasih dokter, salam untuk keluarga. Sehat-sehat. Bye, thank you. Pamit dulu. Ibu dan ayah di rumah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kalau obrolan kita kali ini itu betul-betul penting ya. Seperti yang tadi Dokter Aryani bilang bahwa enggak loh, kita masih harus waspada loh gitu. Enggak apa-apa kalau misalnya maskernya mau dipakai. Dan saya juga merasa bahwa jangan sampai obrolan kita berhenti di sini aja, karena ini memang betul-betul harus kita waspadai bersama. Jadi ibu, ayah di rumah terus cari informasi. Kita di Kumparan Mam juga akan terus menulis artikel-artikel informasi terbaru tentang kondisi hepatitis akut misterius pada anak ini. Bisa baca dari artikel, bisa cek YouTube Kumparan Mam, bisa baca konten-kontennya dari IG Kumparan Mam juga. Karena kita pasti akan terus bahas ini, dan jangan berhenti di kita, terusin kasih ke teman, share ke grup, ajakin orang tua yang lain. Bahkan untuk sesi kelas cerdas, kita selalu memutar ulang, bisa ditonton ulang di IG Kumparan Mam. Mungkin ada teman yang belum ikut sore ini, bisa nonton supaya jadi ikut paham dan ikut waspada. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan IG Live Kelas Cerdas sampai selesai. Selamat juga untuk pemenang arisan Kumparan Mam bulan ini. Yang belum menang, nggak apa-apa. Kelas Cerdas Kumparan Mam bersama arisannya tetap akan hadir setiap bulan. Berarti yang berikutnya Kelas Cerdas edisi bulan Juni. Pantengin aja terus Instagramnya Kumparan Mam untuk tahu update dan jadwalnya. Saya Imes Prameswari Sugiri, Chief of Kumparan Mam, pamit undur diri. Sehat-sehat selalu, semangat terus. Bye.